Nggak ada terabal-terabalan. Tidak ada terabal-terabalan guys. Pagi kok pagi. Ada yang terbang nih. Marketnya lagi bagus guys, makanya terbang. Kok gue nonton live-mu 2 hari soalnya lagi kerja, sorry ya. Nggak apa-apa. Oh nggak nonton. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang aku live-nya pas di jam kerja guys, jadi wajar lah. Nah anggap aja kayak aku 60 viewer anjay. Kaget saya guys. 70 viewer guys. Apa yang kalian cari guys? Kita jam 11an aja ya, ngobrolin teknikal. Nggak bisa terlalu lama juga soalnya aku mau bikinin materi buat market update premium nanti malam. Anjay 90-an. Kalian tulis koin lagi ya guys di Telegram ya. Lanjut tulis di Telegram koin yang mau dibahas. Oke. Aku upin dulu nih tulisannya. Up di channel ya, di channel ya. Tuh. Banyak banget. Select. Jual apa nih? Nggak jual apa-apa. Tidak ada keranjang kuning. Jualan lilin. Cara ngepet di market crypto. Tulisnya di itu di channel. Gue nggak bakal baca di sini guys. Di Telegram. Tulis di Telegram, gue bakal bahas jam 11 ya. Kalau mau nanya hal yang bukan teknikal silakan sebelum jam 11. Oh gagal gimana, gue mau entry shot. Gue nggak ada kasih sinyal. Udah dari tadi kok. Enggak, aku baru live kok. Soalnya habis bikin kopi. Tap love guys. Yes, gue udah kayak host gimana gitu. Nanti malam jam 19 kita market update. Manually market update ya. Kopi terus. Nggak bisa gue kalau nggak tidur nggak ngopi. Tunggu teknikal aja deh. Gue teknikal gue nggak bakal kasih guys, for your information, ingatin lagi ya, gue nggak bakal kasih nggak bakal kasih sinyal ya. Kalau nggak ngopi aku nggak bisa guys, pasti ngantuk banget. Bisa lemes badan. Kok gimana cara ikut pelatihan tradingnya? Kok nggak ada pelatihan, nggak ada kelas, belum ada kelas. Aku belum pernah buka kelas ini sih, teknikal trader unyu. Aku mau bikin teri unyu, tapi takut banyak yang nggak ngerti teri. Kan orang taunya wells tapi nggak tahu teri kan. Guys, video semalam perlu gue upload nggak guys? Video live semalam perlu gue upload nggak? Enggak, gimana kok? Akankah dia bisa kuat turun? Nggak tahu, belum lihat. Upload kok. Tapi kalau gua upload video recording live gua, kalian masih bakal nonton live gua nggak? Pertanyaannya gitu dulu. Kalau nggak nonton, gua nggak bakal upload sih. Karena gua lebih baik live gua cuma 100 viewer daripada YouTube gua 100 viewer. Anjay, thank you loh. Habis dapat cuan nih kayaknya. Habis cuan nih kayaknya. Apa aja kok ketinggalan. Kok PT kok tulis di ini ya, tulis di chat di chat Telegram ya.
Aku bakal bahas koin tapi yang dari chat di Telegram, oke? Tulis aja dulu. Yang paling banyak disebut aku bakal bahas. Teri makanan whales, iya. Kok PT kok adakah saran entry buat telat momen kemarin? Kok nggak ada. Gue lagi short sold kok running profit, hati-hati ya. Bukan hati-hati, maksudnya udah rate terdekat nih. Kalian lihat kan Cardano udah take profit loh guys. Kalian nonton Cardano nggak dari awal yang pas gua taruh short terus sudah take profit tuh. Coba deh kalian lihat chart Cardano di Telegram. Terus sekarang mau bahas apa kok? Pas nonton, gue nggak pernah bahas teknik, gue nggak pernah bahas signal, tapi gue bahas technical, sama lebih ke arah sharing bagaimana cara pasang entry, SL, cari risk and reward yang menarik. Jadi jangan heran kalau gue cuman kasih lihat teknikalnya doang, tapi nggak kasih lihat titik-titiknya kadang. Kecuali kalau gue lagi baik, atau gue kayak kebiasaan taruh kebiasaan langsung plotin. Kenapa nggak mau share signal kok? Ya nggak mau. Gue lebih ke edukasi aja. Lu kalau mau signal yang lain aja nggak apa-apa. Karena gue nggak mau tanggung jawab akan apa kalau sampai kenapa-napa kan. Kasih signal di free channel tuh mengerikan guys. Karena kalau cuan nggak tahu diri, kalau nggak cuan nggak tahu diri juga. Kalau stop loss nggak tahu, kalau cuan nggak tahu diri, kalau nggak cuan juga nggak tahu diri guys. Makanya gue malas banget kalau kasih desing ya free. Maksudnya itu lebih ke arah biasanya begitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi gue lebih fokusnya ke ya udah gue ngajarin. Jadi lu pada supaya mandiri aja tradingnya. So belum kenal 54 bet. Ya kok. Ya makanya gue juga nungguin situ. Tapi kayaknya dia bakal mantul. Kok Polygon Matic gimana kalau gue belum lihat ya. Pokoknya tulis dulu aja di channel gue. Bagus materinya cara entry, gimana biar bisa belajar semuanya. Nanti malam ini berdampak nggak kok? I don't think so sih, nggak kayaknya. Paling bukan sesuatu yang terlalu terlalu gimana ya? Mungkin kayak mentokin ke resisten and then di dump lagi. Tapi ada juga bang VIP yang pesimis banget, bearish terus semuanya. Ya nggak apa-apa sih, kalau dia bearishnya tapi dikasih signalnya short. Bro, kalau VIP ngomong bearish tapi nggak kasih short, berarti lu bayar nunggu sampai halving dong. Ya nggak sih? Ada gue VIP nggak kok? Ada tapi teman-teman gue doang. Teman-teman atau partner gue bisnis. Gue untuk publik secara yang gue nggak kenal udah setahunan gue nggak buka. Koin GMT gimana kok? Nanti gue lihat. Kok kenapa leverage pada turun? Biar kalian nggak FOMO guys, nggak greedy. Nggak tahu gue, bukan gue yang nurunin, tapi nggak ada alasan juga kan. Mungkin karena ini guys, kan kemarin sempat ada Alameda kan nge-short USDT di apa? Pokoknya kemarin kan lagi cashnya tuh institusi ngebuang barang, beli barang banyak gitu, karena sekarang lagi marketnya lagi volatile parah kan. Karena capital kecil, uang masuk gede, uang masuk bakal pump, uang keluar bakal dump gitu loh. Mungkin supaya tidak mengantisipasi volatile itu dikurangin mungkin. Mungkin ya. Tapi balik lagi, gue bukan dari exchange-nya sih. I think first thing first aku bakal bahas BTC ya. Tapi Solana udah target area di ini loh, target area buy loh, udah kena loh dia. Kalau Koko Elite naik kenceng apa tuh? Kalau bahas TA juga udah suatu signal buat gue, betul sih kalau ngerti ya. Jadi cuman referensi buat yang ngutusin kalian sih, bukan aku gitu. Kok Kevin kuartal 1 gimana? Apanya dulu nih? Pernah beli alat mining nggak kok? Nggak, temanku pernah. Si Wendy Marvin pernah. Tapi aku mining pakai laptop M1. Jadi kemarin aku kan dapat aku punya MacBook kan M1. Terus aku testing tuh untuk mining. Yang nggak kuat sih lebih ke arah ini sih, listriknya sih guys. Kenapa Solana jadi naik kok? Padahal kemarin udah sampai $7. Apa ngaruh news dia mau ngeluarin HP?
ngeluarin HP mah udah lama. Lagian aku udah berkali-kali bahas kan kenapa dia masih oke. Bang, lu kalau ada event kayak The Fed sering gambling nggak? Nggak. Gua wait and see. Kan aku udah tulis semalam kan di grup, pas orang pada nanya tentang apa pada nanya tentang cari setup, cari apalah, jaring lah, gue bilang gue wait and see. Udah gue bilang guys, gue trading by confirmation, nggak confirmation gue nggak bakal trading. Gue juga nggak bakal trading di tengah-tengah progress, karena di situ kita nggak ada konfirmasi guys, mau ke atas atau ke bawah. Ayo kita bahas yuk. Nih sekilas kasih sol ya. Indodax atau toko kripto kok. Keduanya oke sih, cuman aku pilih toko kripto gara-gara dia kerjasama dengan Binance. Pas buat transfernya tuh lebih gampang. Nih, lihat ya, kita lihat sol dari yang kemarin ya. Mana sol? BTW Cardano take profit loh guys. Tuh, kalian lihat kan tuh. Kalian lihat kan? Sol udah kena tuh. Dikit lah. Kita review dulu aja ya. Belum kubahas tapi review dulu yang kemarin. Tuh kalian lihat. Kena kan? Tuh. Tepat di Fibo. Tuh. Di area Fibo. Ayo kita bahas BTC yuk. Oke, tuh ini juga kan dia mantul di area Fibo kan, BTC-nya. BTC aku bahas kemarin ini, tuh. Kalau ngasih tulisan harga itu gimana? Pakai yang ini, price label. Atau cari di sini nih. Nih, annotation. Oke. Jangan nanya gua BTC bisa sampai kemana bulan ini, bulan depan, minggu depan, hari ini, besok ya. Gua bukan dukun. Setiap ada yang nanya gitu pasti gue bakal jawab gitu ya guys. Kita bahas yang ada di sini ya. Oke, aku semalam udah kasih tahu tulis 10 kripto yang mau dibahas. Aku nggak bakal baca yang kalian tulis di dalam chat, karena aku mau baca yang memang udah ngikutin ini ya, supaya aku nggak terlalu over pembahasan juga. Jadi kalian tulis di dalam TikTok, gue nggak bakal baca. Gue bakal bacanya yang dari Telegram gue, oke? Gue bakal bacanya yang lebih banyak sering disebut ya, supaya gue tahu banyak yang peminatnya di itu gitu. I think first thing first, BTC is okay. Oke, ini nah itu baru bener tuh Didit tuh, tinggal baca aja dari Outlook. Kalau breakout berarti kamu bisa buy. Kalau nggak breakout kamu bisa short, itu aja. Betul sekali, setuju. Bang ikut tele ya, ikut aja, gratis kok di ini, di apa, di bio. Nih guys, aku mau kasih something. Semalam abis melihat-lihat tentang BTC. Aku tambahin semalam tuh EMA 21. This is interesting sih, aku kaget. Aku juga melihat something yang menarik di BTC terutama ya, untuk
Em, ini kan kemarin kita oke lah, ini masih sama kan, Vibo-nya masih mantul di area Vibo dari yang semalam aku udah kasih tahu, dikasih lihat kurang lebih kan. Kalau kita review dari Outlook yang pernah dibuat di sini ya, kita bisa lihat kan tuh, dia masih di sini. Aku udah bilang harus retest dulu karena wait, I need a headset. Bentar ya. Aku bahas 10 koin aja ya guys, karena aku harus simpan suara. Gara-gara kemarin nggak batasin koin, aku jadi suaraku udah mulai pecah-pecah. Kayaknya butuh apa? Lah segar gitu, something penyegar tenggorokan. Oke ya, kita lanjut ya. Ini kan aku udah bilang kita butuh refresh guys, karena kalau udah kayak kenaikan yang seperti ini itu udah nggak bagus menurut aku, nggak sehat, I mean. Nah, aku tarik Vibo dan memang tuh terjadi pemantulan di area ini kan, di area Vibo ini dari yang kemarin sempat dibahas ya. Nih, tapi di sini aku nggak bakal jelasin tentang apa sih yang mau dijelasin gitu loh. Yang aku jelasin ya udah di live aja. Lu kalau halo halo, better? Kalau kayaknya mungkin karena volumenya mungkin kah? Jelas nggak guys? Oke. Jadi lanjut ya. Nih, aku bilang kita butuh koreksi. Kenapa? Karena kalau nggak ada koreksi, eh ngerinya jatuh guys. Ngerinya itu kalau sekali koreksi itu langsung jatuh sampai ke bawah banget. Itu yang mengerikan. Oke. Tapi ini kan udah bikin higher low nih, higher low ya. Jadi kita udah menemukan higher low. Jadi ya kurang lebih sini. Tapi kalau di sini masih higher low, masih valid nggak? Masih valid. Sampai ke sini juga masih valid. Ya, higher low sampai sini pun masih valid. Yang penting nggak bikin lower low dari sini. Dari sini ya. Wait, pas. Nih, ini kan ini kan higher low yang sebelumnya. Yang penting jangan bikin ke bawah tuh kayak gini. Oke? Karena ini kan lower low, high, lower low lagi kan kalau misalnya begini kan. Gitu. Tapi kalau masih konsepnya masih dia di sampai sini pun masih fine. Masih bikin higher low kan karena dia begini kan. Ya, anggaplah karena dia begini nih. Seret, seret gitu. Nah, tapi yang the interesting is aku menambahkan EMA 21 yang dimana kalau kita lihat ya, dari pola reversal dia yang di sini ya, dari yang dia mainnya di EMA 21 sebelumnya, EMA 21 di bawah EMA 21 dia main, terus dia breakout the EMA-nya. Nah, kalian kalau sadar semenjak dia bikin higher high higher low, higher high higher low, area EMA tuh selalu menjadi area pantulan. Tuh garis kuning itu. Tuh. Dia selalu terreject di area EMA 21. Ini yang menarik yang aku maksud aku tuh yang aku lihat juga ya. Nah, makanya pertanyaannya adalah apakah ini bakal menunggu sampai EMA-nya kena pantulan baru dia mantul lagi? EMA-nya pakai EMA 21. Nih, nih ya. EMA 21. Ini bukan ini ya. bukan bukan apa namanya, bukan koin binary ya. Kan binary juga tuh diajarin tuh. Lu kalau kena EMA lu mantulin tuh. Enggak. Tapi kebetulan secara historical menarik banget. Karena ini udah 1, 2, 3, 4 kali dia melakukan hal itu, ada potensi juga dia akan melakukan hal itu di sini. Ya. Jadi boleh diperhatikan untuk EMA 21 ini. Oke. Sebenarnya aku udah bahas juga kok. Kok Jeff, lu lihat Discord nggak? Semalam aku udah bahas juga soal EMA ini di pas lagi apa? Bahas itu. Aku udah bahas aku udah bilang udah di share di market update. Lihat dong, mantap. Nah, jadi basically ini bakal menarik. Kemungkinan bakal ya mungkin nanti malam kan ada ini ya, ada si speak dari Powell kan nanti malam kan. Aku juga udah bahas di sini juga kan. Di sini kalau kalian lihat tuh, besok I mean malam ini itu Powell Januari 10 jam 10 nanti, sorry jam 9 nanti itu bakal ada Powell ngomong. Tapi balik lagi, bukan masalah interest rate, bukan FOMC, tapi mungkin dia bakal bahas ekonomi US ya.
secara general. Tapi nggak tahu lagi, biasanya takutnya ngefeknya ke pembahasan yang lain-lainnya. Terus jangan lupa CPI ada di tanggal 12 Januari ya. Ini berarti ada area-area yang bakal volatile banget. Oke. Okay? Nah, karena nanti malam ada The Fed Powell speak ya. I think ya, ini bakal terjadi yang aku pikirkan adalah dia bakal ngebuat pump, I mean like rejection like this week ya. And then dia bakal dump, I mean like correction. Dan correctionnya itu bakal menyentuh di area EMA 21. Nah, di sini dia bakal mantul lagi. Itu I guess ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat kemarin-kemarin pas something like this happen, ini pas FOMC the Fed meeting kemarin, ini pas NFP kemarin ya. Jadi yang ini nih pas NFP yang menjelang keluar, tiba-tiba di pump lagi. Tapi pump ini terjadi gara-gara apa? Terjadi gara-gara DXY-nya turun. Ya. Jadi ini the Fed, ini NFP, after NFP habis itu sideways dan ini dia bikin pump lagi kan. So, kita lihat aja ya. Kita ikutin progresnya aja ya. Oke. Okay. Pembahasan ini nggak bakal aku bahas di Telegram. So, ya kalian bisa tahu lah intinya value kalau kalian nontonin live bagaimana ya. BTC H4 Outlook. Kalian nggak bakal ngerasa berguna guys kalau kalian cuma lihat dari itu doang. Maksudnya kalau nggak dengerin penjelasannya sih. Oke, ini udah satu BTC aku count satu ya. Salah. Aku count satu koin yang udah aku bahas. BTW aku masih nyari orang ya guys buat yang mau kerja jadi content writer atau sama web programmer. Dan aku lagi ada beberapa project personal sama ini. Send CV aja. Info lengkapnya ada di Telegram. Oke. Buat kalian yang suka nanyain soal lowongan kerjaan, silakan aja lah. Directly kerja sama aku ya. Kita lanjut lagi. Mana nih yang chat semalam? Nih ya, kita baca-baca lagi ya pembahasan koin apa lagi. SRP ya, karena SRP kayaknya banyak banget yang nanya. Gue baca dulu chat di sini. Bang, link telenya Ethereum gimana bang? Di bio. Yang nanya link tele ada di bio guys. Thank you udah jawab. Circle setelah gold kemana ya kok populernya? Coba 3D-nya bang, kelihatan dam. Abis ini lihat history 3D EMA 21. Cardano review BNB Cardano 3D bang, EMA 21 kelihatan 9 kali dam. Nggak perlu di spam kali bro. Di sini kan gue cuman kasih share ini aja outlook. Kau kalau sering loss di feature boleh kerja sama Koko enggak? Kalau lu sering loss di feature berarti lu orangnya enggak ini guys, enggak disiplin dan enggak mau sulit untuk belajar. Sulit untuk belajar sih. Belajar untuk nggak tahu sih. Sebenarnya kan banyak hal yang bisa kalian pelajari di internet kan. Harus punya basic skill apa kau buat content creator? Ya content creator basicnya. I mean content writer. Gue baca bentar dulu ya guys di chat ini. Ini saw atau apa bang? Bukan. Bukan gold ini apa? Bukan forex ya. Saat share XRP kurang bagus ya kok. Belum gue belum buka. Bang bearish new fetch. Oke, kita lanjut ya guys. Ini. XRP ya basically udah breakout the symmetrical triangle ya. Kemarin kan kita udah bahas kan. Ini symmetrical triangle. Dan ini adalah higher low dan ini aku udah bilang kan, breakout ini apalagi dia udah bikin higher high di sini ya. Di sini aku udah kemarin bilang itu kalian boleh long, boleh ambil. Kemarin udah aku ini kan. Harus lulusan S1. Aku udah bahas di sini guys, baca aja. Nih. The job will directly under me and I don't care about age, education, location, or gender as long as you have a good foundation. You are welcome to apply. Foundation itu basicnya ya. Oke, lanjut. Jadi gue nggak peduli lu mau lulusan SMP kah, nggak lulus sekolah kah, gue nggak peduli.
lu bisa kerja silakan. Ini ya, ini SRP so far masih good, mantul di H1 di higher sebelumnya ya. Kita coba tarik ya. Kita coba tarik. Oke, kita kelihatan lah ini bagus banget nih. Nah, dia mantul di area ini kan, high-nya ini. High ini udah menjadi higher low dia juga ya, teman-teman. Ya, high ini udah jadi higher low dia juga. Nah, jadi nggak boleh jebol di bawah higher low ini. Oke. Jadi I think this is good area juga sih sebenarnya ya. Tapi jangan lupa nih, ini kan dia nggak kuat nih tembusin high dia sebelumnya. Jadi high sebelum dia tuh kurang lebih kayak gini sih. Mungkin aku naikin ya. Tuh, karena aku udah pernah bilang kan, taruh area itu yang paling frequently kena 1, 2, 3, walaupun tembus is okay, tapi sini udah 2 kali kena di area dekat-dekat ini. And then ini udah deket, dan ini dia mantul kan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah low-nya dia, ini adalah high-nya dia. Ini aku plotin dulu ya, seperti ini. Tapi jangan lupa, ini ada high-nya lagi di sini yang 0,36. Aku pribadi kayak gini tuh rada-rada malesnya tuh, dia bakal rada kepentok-kepentok dalam waktu deket gitu loh. Itu yang makanya aku nggak terlalu suka. Tapi aku suka chartnya. Kenapa? Karena ini uptrendnya tuh mungkin gini ya, gini. Uptrendnya itu mungkin rada kurang sebagus BNB Sol gitu ya uptrendnya. Tapi kalian lihat, ini loh, kalian lihat tuh. Nah, jadi I mean like ini higher low, higher low, higher low, higher low. Nah, ini kan lagi kepentok nih sama higher high sebelumnya nih. Nah, I think like kalau dia kepentok sini, dia bikin higher low-nya di sini. Kalau dia kepentok di sini, higher low-nya di sini gitu loh. Nah, jadi kalau SRP itu lebih cenderung naiknya itu lebih santai, lebih nggak santai, lebih 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 kecil lah, lebih lebih nggak terlalu volatile sevolatile yang lain gitu. I mean volatile sih, cuman nggak terlalu, volumenya nggak terlalu gede lah, karena kenaikannya itu kecil banget ya kan. Satu candle besar ini aja cuman 1-2% doang. Oke, so my expectation ini kan udah koreksi dari sini nih. Nanti dia perlu jebolin 0,355 dulu, mungkin dia bakal retrace dulu di sini ke area high-nya dia, dan ya either dia bisa aja nuing di area ini and then dia breakoutin seperti ini. Oke. Nanti ya maksudnya kenapa ini perlu ada retrace juga ya. Kenapa? Karena di sini ada supply. Di sini ada supply. Jadi kalau dia breakout, dia perlu ada retrace dulu. Nah, di area ini kalian boleh lah kalau mau ambil long atau apa. Yang penting kalau kalian ambil long di sini berarti stop lossnya di sini kan. Kalau kalian ambil long di sini berarti stop lossnya di sini kan. Itu ya. Jadi aku bertahap dia kok ya, bertahapnya juga rangingnya tuh dikit pendek, makanya aku kurang suka, somehow kurang suka lah. Cuma nggak ampas juga lah. Nanti kalau dia naik sendiri yang paling tinggi, yang lain kita bilang ampas juga kan. Ya wajar lah, lagi ada kasus kan. Makanya kita pahami fundamentalnya dulu. Sekarang dia lagi kenapa? Contohnya kemarin kalian pasti bakal bilang ampas juga kan. Tapi kalau udah kayak gini emang nih ampas. Kalau kalian dikasih 30-40% dalam waktu 1-2 jam. Gitu. Terus kayak FTT. Kemarin pasti semua bilang ampas, tapi kalau dapat cuan ya itu alhamdulillah kan. Rezeki. Begitu kan? Apa tadi ya? Tadi SRP ya, sorry. Kita lanjut. Aku mau perlu share nggak ya SRP guys? Perlu share nggak SRP ke Telegram? I think nggak usah lah ya, nggak menarik sih sebenarnya. Iya nggak sih? Kalau mau screenshot aja lah ya. Nih. Kalau mau screenshot aja nggak apa-apa. Ya, aku nggak mau share kenapa? Karena menurut aku kayak ya kan aku biasanya share kalau 10 koin berarti 5-nya doang yang aku share kan. Kurang menarik. Skip. Berarti ini udah 2 koin ya, 2 koin ya, aku bahas ya. Oke. Terus aku cek lagi di sini. Balik lagi guys, aku nggak bakal baca yang kalian tulis di dalam chat ya. Aku bakal bahas yang sudah di pick yang paling banyak disebut di ini di Telegram aku ya.
Sol SRP, Sol udah belum sih? Belum kan tadi? Baru cuman quick doang kan? Ya kita lihat Sol. Alright, Sol ya. Sol itu nggak salah dipakai bank-bank. SRP itu very good lah. Secara fundamental bagus banget, aku suka kok. Cuman aku nggak suka secara buat aku invest buat trading, nggak suka. Karena aku nggak suka fundamental yang kerjasama dengan bank sama pemerintah. Nanti data gua ketahuan. Nggak sih, maksudnya gitulah. Oke, kita lanjut. So, ya, dari kemarin Solana aku udah bilang ya di konten sebelumnya juga di sini bahwa Sol itu butuh koreksi, ya kan? Areanya kurang lebih di sini lah. Pokoknya mantul sini terus bikin higher higher high, nembusin higher high sebelumnya sini kan. Dan well, ya, kita bisa lihat di sini sudah eh, mengalami rejection, nggak kuat ya. Kenapa sih ada rejection? Ini mungkin di sini ada, ya, ini area-area krusial lah ya, menurut aku di sini ya. Karena tapi yang menariknya ketika dia tembus 18 ya guys, kalau dia tembus 18, target stop dia tuh sebenarnya banyak sih, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Cuman I think tidak bakal lebih cenderungnya kalau aku bilang bakal langsung ke sini karena area dia itu kan ini dalam waktu cepat nih, gini nih diguyur ya kan. Makanya potensi ke atasnya pun juga harusnya lebih cepat karena apa namanya, dia nggak ngebase, nggak base nya itu nggak kuat lah. Biasanya tuh resisten yang kuat itu ketika kayak gini guys, dia mantul di sini berkali, dua kali, tiga kali. Nah pasti bakal sering mantul-mantul nih, satu kali, dua kali, terus ini nggak sampai ke atas, tiga, terus sampai sini masih gagal, sampai sini baru berhasil gitu loh, gitu ya. So ya, koreksi masih sehat. Memang aku udah bilang dari kemarin, dan di channel kita di sini juga aku udah bilang bahwa perlu koreksi. Oke, perlu koreksi. Dan ini udah nyentuh ya. Ini udah basically udah nyentuh. Tapi kita bisa perkirakan bahwa higher low-nya di area ini. Ya, higher low-nya di area ini. Nice call, so kejo, kok kejo. Iya. Kan kita nih, for your information guys, ini kita trading di sini nih. Ya, aku cuma mau kasih tahu doang sih. Kalau terus eh aku udah bilang something like bottom. Ya, aku udah bilang di mana-mana, aku udah bilang di live juga kemarin sempat aku bilang tuh. 22 tanggal 31 bulan 12 2022. It looks like $9 is the Solana bottom. Just like Ethereum kemarin touch $900. Tapi aku sempat posting juga di IG aku kan tentang dia membuat pola seperti Ethereum pas 2018 gitu. Soalnya itu hitungan aku juga sih kemarin, si Solana ini udah sangat-sangat menarik banget. Ya, ini I think Solana jaga aja trailing stop di sini. Aku masih pasang trailing stop di sini sih sebenarnya. Ya, ya, cuannya udah banyak lah ini. Kalian juga udah tahu kan aku cuan berapa banyak kan. Kalian udah tahu lah aku udah cuan berapa banyak dari Sol terutama, khususnya untuk yang pas entry ini ya. Oke, lanjut. Aku prefer ya kalau misalnya ambil ini, kalau dapat area di sini lagi, aku bakal boleh di itu sih, diambil sih. Paling ya stop lossnya atur-atur masing-masing lah ya. Aku nggak kasih signal entry area dulu, tidak ada. Oke, kopi aku bakal share. Ini aku bakal cleanin dulu deh, soalnya ini berantakan banget, jadi jelek kan, terlalu banyak. Aku hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Oke, ini aku hapus dulu. Oke, supaya lebih rapi, lebih rapi, lebih rapi. Alright, ini aku ganti demand. Oke, that's it. For Solana, I will. Um, ini interesting juga sih. Kalian sadar nggak guys? Dia mantul setiap kali di area EMA 21. Ini juga menarik.
Ini EMA21 dia balik, terus di sini juga dia ada balikan di EMA21. So we will see ya, we will see. I think di sini bakal tunggu dia kena EMA21. I think nanti malam, mungkin nanti malam kita bakal review ya soal EMA21 ya, bener nggak sih? Tapi ini masih perlu koreksi sih, masih perlu sampai mungkin 15.4 sampai 15.6 gitu areanya. Oke, let me share di sini. So H4 Outlook. Alright. Aku telat nggak kok? Aku udah live-nya 36 menit. Kita cari lagi koin yang dari yang udah ditulis di request di sini ya. Jelasin tentang EMA di ini, boleh. Kau menurut Koko soalnya bisa ke $9 lagi nggak bulan Maret ke depan? Nggak tahu. Giliran dikasih udah nggak bisa gitu sih guys. maksudnya ya mungkin bisa mungkin bisa. Cuman maksudnya itu ya gitulah ya manusia ya. Kadang ketika semuanya udah fear, udah nggak berani, itu adalah area bottom. Biasanya aku bakal mikirnya begitu sih. Ketika semua orang udah kayak udah close aplikasi di close, itu berarti area apa? Tunggu guys, aku mau share ini dulu, share ke grup premium dulu. Mau aku jelasin tentang Sol ya. Sol H4. Sol terlihat sudah ya, ekspektasi area 15.4 sampai 15.6. Ini bedanya antara yang ini ya, kan kalau di Telegram kan gue bakal cuman kasihnya Outlook, nggak bagi penjelasan. Kalau di apa, di grup teman-teman gue bilangnya teman-teman aja lah ya. Kalau gue bilang premium, ntar pada ini guys, dikiranya gue lagi open premium. So terlihat sudah mobilisasi, tapi saya ekspektasi masih katanya. Terus teman Tuhan di setiap kali touch di EMA 21. Semalam rejection di area 17.50 ya. Karena memang area 18 ini nggak apa-apa kalian baca, jadi biar kalian tahu juga. Biasanya aku bikin keterangan tuh kayak gimana. Itu adalah area supply dari resistance yang pernah ada. Jika Sol bisa tembus resistance di area 18, sebenarnya next stop itu area 33 sampai 38. Oke, aku share. Dah, nih ini contoh kalau aku biasanya kalau jelasin chart ya. Kalau aku jelasin chart biasanya begitu. Oke, lanjut. Aku udah bahas berapa koin sih? 2 koin, I think udah 3 koin ya, karena sama Solananya udah aku share juga. Oke, next itu kita bakal bahas koin yang bakal sering ditanyain adalah ETC Sol Matic. I think Matic ya. BNB, oke, BNB dulu. Wow, tuh pas banget. Walaupun kena protective loss ya, kalau memang kalian taruh protective loss ya. Tapi kalian lihat closingnya pas banget di area
di area si siapa nih tuh range buy-nya ini loh, di area Fibo 0618 ya kan. Jadi somehow ini area menarik sih guys. Area yang cukup menarik kalau misalnya something like this ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau sampai nanti malam koreksi dia nggak sempat naik dulu, kemungkinan bisa terjadinya begini, dia naik naik terus dijebolin, bisa juga, terus dijemputnya di sini nih. Jadi ada dua skenario ya, aku nggak bakal bisa bilang yang mana yang pasti bakal terjadi, karena memang trading plan tujuannya begitu kan. Kalau dia skenario A yang terjadi, berarti kalian harus melakukan skenario A. Kalau sekali skenario B, berarti kalian harus melakukan skenario B. Paham ya? So, skenario pertama itu adalah dia bakal mantul dan bertahan di area ini. Ya, bertahan dan mantul di area ini. Skenario kedua, dia bisa jebol ya. Dia bisa begini terus dijebol ambil area demand. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau tunggu mana ininya. Kalau misalnya kalian mau long dari sini, ya berarti kalian tinggal stop lossnya di area sekitar ini kan. Intinya 1/2 atau area di bawah low-nya di bawah inilah. Oke, ini kan di bawah low-nya dia kan. Atau kalau kalian mau long di sini, ya ini kan higher-nya dia. Berarti kalian bisa ambil di area demand-nya ini. Tunggu, aku tarikin atas sedikit. Jadi sekitar sini. Oke. So, that's it for BNB. So far still good lah ya. Kemarin kita trading dari sini juga kan. Terus kita sempat trading lagi di sini. Dan habis itu kita sempat trading di sini lagi kan. Buat yang mau ini kemarin. Yang ngikutin gue live lah, yang ngikutin live gue dari kemarin pasti paham. Oke. Ada skenario pertama, skenario kedua. Aku bakal bilang skenario. Nih aku bakal copy deh, aku mau jelasin lagi ke grup premium. BNB H4 terlihat masuk ke area koreksi Fibo 0618. Saya ada expect dua plan dua skenario. Jika dia break di area, wait, let me put the price. Oke. Lanjut. Jika dia breakdown di area 0618, target penurunan akan mencapai sekitar area 263 sampai 260. Bisa di long dari area ini, terus bisa di long dari area tunggu, jika dia breakdown bisa di short, target penurunan bisa mencapai sini. Bisa mencapai ini. Jika untuk long bisa ambil dari area ini, tapi hati-hati nanti malam ada Powell speak, jadi
kemungkinan akan breakdown Fibo jika 0, 6, 11 jika tidak. Oke, dan aku bakal post something like this here. Alright, lanjut BNB. Anggap aja kalian pas aku nulis tadi udah dapat kisi-kisi lah ya. So BNB udah, ini yang keempat koin. I think aku bakal share ini di Telegram. Sorry rada lambat, nggak apa-apa. Karena aku juga mau nggak terlalu ini outlook. Karena aku sambil ini aja guys, sambil market update di grup premiumku. Lanjut. Aku udah bahas 4 ya. Mana koin ini ya? Kita bahas lagi, kita cek lagi pembahasan apa. BTC dominance nggak perlu gue bahas lah. Sandbox. Is there any sandbox? I think FTM deh. FTM juga oke sih, karena FTM tuh mainan kita. Tuh, that's it. Ini kan udah jadi demand kan. Tuh. Aku udah bilang kan, breakdown ini target penurunan ke sini. Betul nggak? Aku nggak tahu ini bahas kapan. Ingat nggak kalian? Aku baca chat dulu ya guys. Soalnya udah 30 chat nih keting. Tuh, aku telat nggak? Kok bener Koko Solana bisa bla bla jelasin tentang EMA. Wait, aku baca dulu ya di atas. Guys, aku nggak bakal baca ya. Aku nggak bakal baca selain yang di Telegram aku ya. Keempat dulu, dolar dulu bisa bang. Gua ada profit lumayan juga dari Solo, berharap ke sana lagi. Becun lebat langsung mau jadi teman lu kok. Waduh, apa tuh maksudnya? Tapi butuh bad news. Ocean galak, manfaatin tiap momen aja. Ocean USDT kok. Gue nggak bakal bahas kalau kalian nggak tulis di sini ya. Karena gue cuma bahas yang udah diminta sama anak-anak dan paling banyak disebut. Gue kalau Sol turun lagi buy Sol, buy blue chip NFT, pasti pada panik sell NFT Ocean USDT galau nih. Ocean. Guys, saya kasih tahu percuma request koin di chat live, nggak bakal dibahas, yang bakal kasih di grup. Ya betul kan? Lagian ini grup free kan? Batuk dibilangin. Batuk dibilangin. Udah diemin aja. Ya. Ya, secara nggak sengaja dikasih ke premium. Ya good lah ya. Ingat kok. Kok disable ya kok? Kok disable ya? Enggak lah, enggak disable. Mungkin lu belum konfirmasi kali, confirm. Grupnya di mana ya? Follow aja tiga-tiganya. Yang dibutuhin yang mana? Yang kripto atau yang apa? Lanjut ya guys. Lanjut. So basically ya, I think yang paling sering nanyain tentang FTM kan si Nike person. Nike person juga pasti udah tahu pas gua bahas soal ini dia ngebentukin rectangle pattern kan. Jadi intinya kalau breakdown ini, bahkan aku udah gambar nih, kalian lihat aja nih. Aku udah ngegambarin target penurunannya kalau breakdown sampai sini kan. Dan here we go. Mantul pas persis di area sini, ya kan? So, now what? Apa sekarang? Ya ranging bisa jadi bahan, jadi akumulasi di area ini sih. Akumulasinya di area ini sih. Nih, rangingnya sini ya. So, aku udah pernah bahas nih, aku lihat ya. Harusnya aku udah bahas, udah ada FTM di sini nih. FTM. Terakhir aku bahas FTM di mana ya? Ini salah satunya yang aku bilang kalau breakout bisa buy, kalau breakdown bisa beli, bisa sell. Terus ini kan breakout nih ya. Ini udah breakout kan. Nah, ini penurunan, ini aku masih bilang penurunannya masih bisa terjadi ya sampai area ini ya, oke? Selama ini kalau dilihat kan EMA-nya yang mantul kan, jadi ada kemungkinan dia bisa touch lagi ke area EMA. Jadi kalau bisa kalian belinya di sekitar EMA 21 lah ya. I think itu juga oke sih. Oke, I think FTM nggak banyak yang dibahas, tapi aku mau coba tarik Fibo aja ya. Coba tarik Fibo. Oke. Tuh ya. Aku tarik Fibo dari swingnya ya.
Aku tarik Fibo dari low-nya sampai ke high-nya dia. Sekitar ini memang area yang bakal targetnya dia bakal sampai. So I will share here FTM H4 Outlook sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Breakdown dari rectangle pattern and short sampai target. Sampai persis di target. Oke. Aku udah bahas berapa, guys? Udah bahas 5, berarti sisa 5 ya. Aku baca lagi deh di sini. Kalau CPI kami sepertinya bagus buat kripto ya. Kemungkinan. Tapi aku nggak bisa nebak. Aku selalu wait and see, guys. Aku selalu wait and see. BNB, Mars, Matic. I think Matic ya. Matic masih oke sih, Matic. Karena Matic banyak banget aku tahu yang lagi mainin Matic. Dan ya more or less lagi-lagi pas persis di area trailing stopnya aku cabut dulu. Protective lossnya aku cabut dulu. Nah, lagi-lagi persis banget di area ini. Kalian lihat kan? Aku udah pernah bahas Matic nggak? Taruh di sini. Tunggu aku cek dulu. Matic. Oh, udah lama banget aku nggak bahas Matic di sini. Kalian lihat kan? Di sini pas banget kan tuh. Oh, udah masih ini tuh 0,84. 0,84. Tuh, pas persis kan tuh. Koreksinya. Belum aku ada ubah-ubah. Oke, let me tarik sebelah. Ya, tuh. Matic masih sesuai ya. Masih sesuai dengan technical analisisnya. Aku cleaning dulu, clean yang tidak perlu. Clean yang tidak perlu. Ya, ini kurang lebih di sini. Ini ada supply-nya menjadi demand, udah tidak supply lagi. Nah, ini yang jeleknya nih. Terlihat dia udah breakdown EMA 21-nya. Tapi ini kan high-nya dia nih. Ini kan high-nya dia ya. Ini kan high-nya dia, and then dia breakdown the lower-nya. Nah, ini udah dia basically ini udah bikin lower high, lower low ya. Semoga ini target penurunan tuh masih bisa terjadi sampai sini, guys. Target penurunan masih bisa sampai ke sini, oke? Masih bisa terjadi. Cuman yang harus dijaga adalah dia nggak boleh bikin low dari sini, ya. Dia nggak boleh bikin low di sini. Ini yang aku bilang nih, sesuatu yang kayak gini nih pasti turunnya bakal lebih kuat. Karena dia naiknya nggak dikasih napas dulu, akhirnya turunnya juga lumayan kan. Terus aku mau coba ini kayaknya falling wedge pattern deh, guys. Ya, ini kayaknya bisa falling wedge pattern. So kita coba wait and see ya. Kita coba wait and see polanya bakal seperti apa nantinya. Tapi basically dia selalu terjaga di area ininya dia ya. Nah, ini kemungkinan aja sih. Kan kita selalu coba bikin trading plan kan. Kalau dia memang terjadi seperti ini, kalian harus gimana gitu kan kalau trading plan. Nah, kalau kalian mau ambil, aku lebih prefer kalian ambil di sini. Kalau dapat, kalau enggak ya udah nggak usah. Kan trading itu kan based on confirmation dan kesempatan. Kalau nggak dapat kesempatannya ya jangan dipaksa kesempatannya. Sesuatu yang kesempatannya udah lewat jangan dibuat kesempatannya jadi ada, guys. Resikonya beda soalnya. Oke. So kalau dia breakdown dari demand ini mungkin bisa di short sih, tapi aku nggak tahu rangingnya berapa jauh nih. Ya oke lah ya. Oke lah ya. Nah, ini kalau lihat kayak gini ya, dijaga aja, guys. Kalau dia bisa tembus ini kan kalau roadmapnya kalau ke bawah, kalau dia ke atas, tembus ke atas ini dan dia kayak gini, ini pasti ketujuhnya ke atas.
Oke, jadi ada dua skenario ya. Trading plan itu harus bikin skenario-nya lumayan banyak guys. Jadi kalau nanti istilahnya, wah trading plan skenario yang mana nih kena yang matic? Oh yang ini, ya udah kamu pakai trading plan yang ini. Short misalnya. Oh kalau yang dia breakout yang ini, berarti long long yang ini gitu trading plannya. Gitu konsep trading plan sebenarnya. Oke. Nah ini adalah jadi kalau kalian lihat ini polanya, secara nggak langsung tuh ini rectangle pattern. Oke. Secara nggak langsung ini tuh rectangle pattern. Coba aku ganti warnanya deh. Backgroundnya jadi warna kuning. Ya, rectangle pattern. Apa rectangle pattern? Balik lagi, ini sebenarnya mirip dengan FTM tadi nih. Nih, sebenarnya mirip dengan FTM tadi. Tuh, ya. Nah, kalau penurunan, kita lihat ya, target penurunannya kira-kira sampai mana sih? Kita bisa consider dia target penurunannya sampai ke area dari neckline ya inilah. Kemungkinan dia bakal mantul sebelum sampai sini ya, sebelum sampai sini dia bakal mantul di sini, area ini. Area yang sempat high kecilnya dia lah ya. High kecilnya dia. Jadi kalian mau entry di area ini mungkin rangingnya diperhatiin aja guys, diperhatiin aja gitu. Makanya aku bilang guys kalau main trading tuh kalian nggak boleh banyak-banyak koin. Nanti kalian watchlistnya jadi banyak yang harus kalian lihat gitu. Ya, jadi kemungkinan bisa bisa mantul sebelum sampai ke demand bawah ini di sini. Karena target rectangle patternnya tuh cuman capai di sini doang. Cuman capai di sini doang. Oke. Aku hapus dulu. Oke, kurang lebih segini deh. Kita coba lihat ya nanti mungkin besok besok ya besok siang kali ya aku live lagi soalnya nanti malam aku bakal full banget. Ini Matic aku udah post berapa biji di live? Wait, 1 2 3 di Telegram 4 ya. I don't know Matic perlu aku share atau enggak, tapi aku ini udah 6 koin gitu ya. Jadi ada potensi ini bikin ya anggap, dan ini bakal kepentok di sini kemungkinan besar, dan bisa aja membentuk pola double top nantinya. Ini kan top 1 mungkin bisa bakal ke sini. Let's see aja ya. Oke, this is Matic. Boleh kalian screenshot, is okay. Ya, aku ini screenshot boleh. Aku baca lagi yang di chat ya. Swing failure price apa ya, kok sering dengar orang-orang ngomong gitu. Cari aja di Google pasti ada kok. Cardano bang, udah dibahas. Selalu trade after news minimalisir biar tahu arahnya. Betul, aku selalu trade after news karena kalau enggak aku nggak bakal tahu arahnya gimana. Bahas Ethereum bang di 1 hour udah deh kayaknya. Dam lagi. Nggak bisa dam bang, pola di H1 nya udah kebentuk. Grafik Solana dong, mau naik apa turun? Udah tadi. Belum lihat aku ya, emang cuma ngurusin kamu doang. Nanti malam live lagi nggak kayaknya aku, soalnya jam 7 ada market update premium, seka sama regular. Cek gitu. Besok jadi kok Zoom kelas, jadi dong, kan udah dikirim kan? Kan udah dikirim Google kalendernya. Tuh. Babi. Nyari saja ada linknya guys. Kaget aku. Nanti malah bisa ada penyusup nanti. SRP indikasi long kah? I don't know. Tadi udah dibahas. Aku lupa juga. Minimal ngebonti orang berapa duit bang? Gak tahu. Itu sol bakalan naik atau turun ya kok? Udah dibahas tadi. Ada belum deh? Kayaknya ada belum ya? Cardano belum sih. Yuk kita bahas Cardano. Ngebonti nggak tuh guys? Ngebonti nggak tuh guys? Ada nggak sih yang di sini yang udah gua rugiin? Atau ada nggak sih yang di sini gua ajakin ke premium? Ini basically udah sampai target aku ya. Kemarin kalian udah nonton kan? Kalian udah nonton kan Cardano? Ada. Bahkan aku udah sempat kasih tahu lagi semalam. Tuh. Thank you ilmiah kok, sama-sama. Bahkan gue kasih kelas gratis guys, masih dibilang bounty nggak tuh? Begitulah ya. Makanya gue nggak mau kasih kelas gratis banyak-banyak guys.
sama nggak mau sering-sering kasih lihat kayak gini-gini. Ini aku nggak bakal bilang ini bakal bertahan di sini, tapi potensi bisa mantul di area ini, masih bisa turun ke bawah ini ya, bisa sampai turun ke bawah ini kalau jebol. Um, tapi aku expect ya, ini aku expect dia bakal balik dulu ke area Fibo ini, ke 032, sorry, this one. Jadi karena ini udah mencapai targetnya ya, ini udah mencapai targetku secara Fibo pun juga, dia juga udah memperlihatkan kan ini ada pantulan di sini, pantulan di sini. So I expect dia bakal pullback dulu ya, karena udah capai target. So kalau kalian mau long, sebenarnya ya di area inilah. Yang penting atur risk rewardnya 1:2 ya. Aku selalu kasih tahu kalian risk rewardnya 1:2 ya, anggap aja di sini stop lossnya. Makasih kau buat materinya, sama-sama, thank you semua. Paling gitu dulu ya. Ya silahkan balik kerja lagi aja. Next time pas nonton lagi live-nya. Thank you. More or less Cardano something else kayak gini. I think aku udah bahas 7 atau 8 guys. Udah lah ya, nge-cheat aja lah ya, 8. Kok kalau tarik Fibo titik bawahnya lebih baik yang mana? Pokoknya dari swing high-nya ke swing low. Ya, dari swing high-nya ke swing low. Sometimes kamu bakal kayak mencari posisi sendiri sih guys. Tapi aku dari low-nya ini. Ini aku dari low-nya. Dari low sampai high-nya dia. Gitu. Karena ini udah tinggi banget. Aku mau nyari dia tuh koleksinya sampai mana. Gitu ya. Oke. Guys, aku balik lagi, aku udah bahas, aku nggak bakal baca chat kalian yang di live ya. So aku cuma bakal baca yang dari udah aku tanyain di sini, karena aku bakal selalu memaksimalkan 10 pertanyaan 10 koin aja. I think ya kalau aku baca dari sini yang paling penting doang yang bisa aku share lagi, kan ini udah ya, udah SRP udah. I think di sini kalau kita lihat itu adalah sandbox. I think sandbox oke. Alright, aku bakal hide dulu, bukan hide sih, aku bakal clearin aja ini. Oke. Nah guys, I don't know ya, tapi kalian boleh perhatiin ini ya, ini itu sebenarnya head and shoulder. Ini sebenarnya head and shoulder. Pokoknya dia breakdown di area ini nih. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan candle penutupan 7 menit lagi, tapi kayaknya nggak bakal jadi nih head and shoulder-nya nih, gagal. Jadi, tapi aku expect nih, misalnya aku mau kasih kalian tahu aja, maksudnya yang misalnya terjadi. Ini kan pola head and shoulder basically, oke? Nah, tapi ini kan udah breakdown, ya basically harusnya ini di short kan. Dan ini pun pullbacknya sudah pas banget pullbacknya ya. Tapi kalau sampai dia masuk ke sini dan closing di sini di atas neckline, garis putih ini kita sebut neckline, oke? Kalau dia closing di bawah, dia closing di atas ini berarti invalid ya, invalid. Dia invalid. Gue nggak tahu gue bakal upload atau enggak, karena gue nggak mau semuanya gue upload guys, karena kadang gue ngomong sesuatu yang menurut gue nggak boleh gue, maksudnya takut menyinggung yang memang gue singgung. Untuk orang-orang yang gue singgung lah, maksud gue kadang kan gue kadang suka ngomong belak-belakan aja. Nah ini kalau gini invalid, tapi jika tiba-tiba ini kan tinggal 5 menit ya, tiba-tiba dia malah bikin ngekor dan bikin merah dan closingnya di bawah neckline, itu berarti invalid, dia masih melakukan penurusan ke bawah, oke? Tapi ini kan udah bisa dibilang invalid lah ya, oke? Thank you ya give-nya ya, ini udah invalid lah kalau aku bilang, karena ini closingnya 6 menit lagi guys, candlenya.
Nah cuman aku bakal adjust nih garis neckline-nya nih, aku bakal adjust. Kenapa? Karena dia ngekornya di sini-sini nih tuh. Oke, dia ngekornya begini ya. Nah makanya aku bakal ubah. Ini boleh jebol kalau dia jebolnya di area ini sekarang, bukan di tempat tadi. Kenapa? Karena dia di sini kan aku udah pernah bilang kan, di mana taruh resisten and support ketika dia melakukan yang berkali-kali area terdekatnya. Jadi bukan karena di body, bukan karena ini kebetulan aja. Dan ini kan kalian lihat kan, paham ya? Tapi kalau breakdown, kalau nggak breakdown ya nggak. Ini kan nggak jadi breakdown nih. Tadi aspeknya di sini. Nah, terus ini aku kasih tahu ya. Ini kalaupun dia naik pasti kepentok di sini. Karena di sini sempat ada resisten dan ini sempat ada resisten. So kalaupun kenaikannya pasti dia bakal sampai sini dong. Ya. Kalau jebol itu berarti harus full body ya, kalau baru dianggap valid. Betul, harus full body kalau jebol. Kalau nggak jebol berarti dia cuma ngekor doang. Closing, kita sebutnya closing candle. Oke, kita sebutnya closing candle. Bapak bosan bukan forex bang? Bukan forex bang. Pakai indikator apa bang? Pakai indikator seadanya. Oke, isi sandbox. Mau screenshot silakan. Tapi di sini kalau sampai dia bisa breakout, nih aku bilang ya, kalau dia bisa breakoutin di area ini ya, berarti dia targetnya ke sini. Itu, oke? Balik lagi aku bakal bilang trading based on confirmation. Kalau nggak confirmation kalian bakal galau guys. Galaunya apa? Ini kan dia udah jelas nih, dia closing di sini, kan? Terus dia closing masih di atas ini. Apalagi, tapi masalahnya gini guys. Ini kalau kalian udah posisi chart candlenya udah sampai sini, ini kan posisinya di tengah-tengah, ya nggak sih? Di tengah-tengah, ya. Ini posisinya di tengah-tengah ini. Kita nggak tahu dia bakal kesini lagi ternyata atau bakal langsung ke atas. Makanya trading tuh jangan di tengah-tengah risk and reward, jelek bagi aku. Mungkin yang lain kalau mau ya nggak apa-apa sih, tinggal atur risk and rewardnya aja. Kalau ada juga yang bilang copet-copetan, masukin dikit karena dia lagi maju banget kan. Misalnya kayak Luna semalam kan, ya udahlah ini udah breakout nih gitu kan, ini udah breakout terus tapi udah sampai sini gitu kan, udahlah gue mau copet. Oke, gue copet terus sampailah sini, oh lumayan lah. Tapi kalau kalian copet pas di sini masih oke lah, kalau bisa kalian taruh kalau bisa kalian buang di sini. Tapi kalau copet di sini tapi malah sampai ke bawah sini kan tai juga kan. Gitu. Dan ini menarik loh, tuh aku placein di sini kan, pas banget dia turunnya di sini. Jadi kita lihat sebenarnya kalau untuk Luna sendiri ya, lihat dia bakal bisa mempertahankan ranging ini nggak ya. Pakai Vibo bang, nggak semuanya aku pakai Vibo. Kalau nggak butuh nggak bakal aku pakai Vibo. Ya kayak gini kan Vibo, cari pantulan tuh. Aduh aduh. Guys, gua di ini nih guys. Tuh, nggak perlu semuanya di tab Vibo juga bro. Sometimes kalau lu nggak perlu ya nggak usah gitu loh. Terkadang tuh kalau memang lu nggak temu area resisten terdekat atau bagaimana ya baru gue pakai Vibo kadang. Atau kadang kalau gue memang rada males baru gue pakai Vibo gitu. Karena Vibo itu nggak selalu dijadikan untuk atur resisten support guys, gitu ya. Vibo itu nggak selalu kalian bisa jadikan patokan resisten support karena rada beda. Contohnya gini, kalau kita lihat di sini ya, ini kan resisten support ya. Nah, bukan berarti kan kita di sini pakai Vibo kan, misalnya begitu loh. Nggak semuanya itu bisa dihajar pakai Vibo gitu loh, nggak semuanya. Kan biar nambah keyakinan aja bang, ya nggak salah sih. Ya makanya tergantung aja, bebas.
Gak apa guys, tiap orang masih punya style beda-beda kok. Nggak bisa kita memaksa style orang yang apa? Style orang tuh semua harus ngikutin style gaya kamu trading. Iya tuh baca aja. Nggak usah type banyak-banyak lah. Type sekali juga udah bakal kebaca kok. Kok Matic udah ya? Avax last lah ya, Avax. I think ini udah aku 9 deh. Hmm, Oke, this one Avax. Nah ini aku pernah bilang kan, kita kan sempat trading short kan guys di sini kan. Pas di high ini kita sempat trading, kita sempat short kan di sini. Nah ini aku bilang ya, ini yang aku bilang bahwa jangan sampai dia bikin higher, kalau lagi downtrend jangan sampai dia bikin higher high. Nah ini kan bikin higher low terus nih ya. Di sini bikin ini kan highernya, terus dia bikin higher low, lower low, sorry ini lower high, lower low. Nah cuman nih aku kasih tahu nih ya, ini cuman di sini dia tuh nge-breakoutin lower high-nya dia guys, menjadi higher high, menjadi low higher high gitu ya. Jadi mau SS lu SS di sini aja deh. Di sini kan udah gua share nggak sih tadi? Ada? Nggak ada ya? 1 2 3 4, ya udah nanti 1 biji aku post di sini ya, nggak usah di ini karena aku baru share 4 kok. Nanti comot aja dari itu, dari Telegram, oke? Okay? Nah ini yang aku bilang nih guys, something like kalau dia udah breakoutin lower high dia, itu udah pasti jadi higher high, jadi trennya udah jadi uptrend gitu ya. Aku selalu kasih tahu kan lower high higher high. Kalian kalau belajar sama aku bakal belajarnya yang basic doang kok guys, tenang aja. Gua nggak bakal kasih kalian lihat yang sampai Fibo harus dipakai terus, RSI harus dipakai, MACD harus dipakai, atau stokastik plus RSI. Nggak usah, kita trading based on, kita main basic dulu aja. Dari basic kalian bisa cuan kok, maksudnya bisa ya bisa cuan juga maksudnya gitu loh. Nah guys, ini aku kasih tahu ya, ini yang disebut perubahan perubahan tren ya, ini yang disebut perubahan tren. Oke, ini yang disebut perubahan tren, aku mau kasih tahu kalian. Nah perubahan tren itu adalah ketika ini turun, ini trennya lagi bikin lower high turun, bikin lower high turun, lower low. Nah paham ya, ini kan tren turun kan ya, ini kan tren turun kan. Nah ekspektasinya kan dia bikin lower high dan turun lagi, betul nggak? Ini adalah tren downtrend, kita sebutnya downtrend. Oke, okay? Dia melakukan perubahan arah jika jika dia bakal menembus high-nya sebelumnya. Paham ya? Kevin Sally juga ya, V-form. Ini istilahnya V-form. Ya, boleh juga kalian bilang V-form formation. Kalau Kevin Sally bilangnya V-form. Ini beda lagi, Cok. Nih, ini V-form. Tapi basically istilah ini kan ada, mungkin kalian bakal pusing ya, maksudnya V-bottom, V-top, V-form. Ya udah, kalau aku bilang kalau aku simpel sederhananya, ini adalah ilmu dasar dari ini adalah ilmu dasar dari perubahan tren lower low ke higher high gitu loh, lower high ke lower low, ke higher high gitu. Paham ya? Perubahan tren dari yang lower low, lower high, lower low, lower high, terus tiba-tiba di sininya tembus ke jadi higher high di atasnya, closingnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalau aku bakal bikin penjelasannya mungkin sederhananya, ini adalah basicnya begini, basicnya seperti ini gitu ya. Terus ini bikin low higher high, ini bikin higher low gitu ya. Ini udah perubahan tren namanya. That's it. Gue baru inget guys, ini kan viewernya jadi 90-an gara-gara jamnya jam 12, jadi jam istirahat orang nonton. Ya, so
more or less ini untuk ngomongin belajar tentang perubahan tren, tapi aku belum menjawab apa sih. Coba kita tarikin ini aja ya, Vibo aja ya. Nah, oke, dapat ya. Kenapa aku tarik Vibo? Sebenarnya nggak perlu tarik Vibo pun nggak masalah guys. Di sini juga udah jelas-jelas udah ada resisten kan, ya kan? Makanya aku bilang tidak semuanya harus di Viboin. Dari sini juga udah kelihatan, oke? Dari sini udah kelihatan. Kecuali kalau aku nggak yakin, baru aku bakal kasih Vibo lagi lah. Ini udah jelas-jelas kelihatan kok. Sorry, ini jelas-jelas kelihatan kok. Oke, that's it. Sebenarnya trading itu simple ya. Nggak juga sih guys. Secara teori untuk belajar ininya ya simple, tapi em, mental psikologinya beda sih. Pengalaman harus juga ini bikin BTW guys, ini yang menariknya ya. Ini kan higher high, higher low, higher high, ini higher low probably. Nah sekarang kalau kita mau trading, aku nggak bakal trading di sini. Misalnya kalian bilang mau masuk entry long atau short, gue nggak bakal ambil keduanya. Gue bakal ambil long kalau dia di sini, gue bakal ambil short kalau dia di sini, misalnya gitu. Tapi yang dimana gue bakal antisipasi dengan stop loss, yang dimana stop lossnya nggak boleh bikin low, oke? Nggak boleh bikin low di bawah ini, makanya gue stop lossnya di sini. Yang dimana take profitnya di area ini. Jadi ini 1/4 atau 1/5. Ini kan 1,5 ya, 1,5 banding 3,7. So far 1/1, 1/2 masih lah. Masih oke kan 1/2. Nah, kalau short sama di sini aku bakal taruh sini entry-nya. Aku short. Kenapa? Karena aku ekspektasi ini high-nya. Dia nggak boleh bikin closing di atas high-nya ini. Ini yang disebut risk and reward-nya bagus. Boleh kalian coba. Kalau loss ya paling cuma segini doang. Yang dimana control leverage, aku selalu ajarin cara control leverage. Kalau aku pribadi bakal taruhnya minus 50%. Kenapa kok lu berani taruh 50% minus di feature? Ya karena gue masukin uang yang gue masukin pas entry-nya cuma 5% dari capital gue. Jadi kalau gue cuma ada duitnya $100, berarti yang gue cuma masukin cuma $5. Jadi duit gue masih banyak di sini. Kan gitu. Tapi bukan berarti karena masih banyak gue nggak asal-asal hitung leverage, enggak. Gue selalu bilang kan, maksimum leverage gue tuh minus 50%. Mau dia ini 0,5, 0,1% minusnya, mau dia 5%, gue tinggal hitung aja. Karena minus gue 50%, ya, karena gue minusnya 50%, berarti kalau dia minus di spotnya aja udah 1%, berarti gue maksimum leverage gue 50. Itu yang selalu gue ajarin kan, cara ngitung leverage ala gue. Cara gue ya, jadi jangan salahin si A, si B, si C bakal begini, begini, begini. Gitu. That's it for AVAX. Ya, aku nggak bakal trading kalau dia masih di areanya di sini. Karena ini di tengah-tengah antara atas dan bawah. Antara lembah surga dan lembah neraka guys. Jadi kita nggak bakal tahu. Karena dia bisa aja nuing-nuingnya di sini, nanti ke bawah atau ke atas, kita nggak tahu. Sini, ya, kita nggak bakal tahu. Cuman kalau kita bisa trading di atas ini, atau trading di bawah ini, risk and rewardnya menarik aja gitu sih. That's it for AVAX. I think enough ya, enough. Karena kita udah bahas 1 jam dan 10 koin. Dan oh, Cardano ya tadi ya, sorry, aku mau screenshot ya. Aku bakal komen ini dari yang chat yang ada semalam. Sorry. Delete.
penjelasan ada tadi udah ya. Itu ada bisa di long ya sekarang. Kalau mau long, I think I prefer di sini ya, di 0,31. Preferku ya, prefer. Jadi ini kan bisa aja dibawa turun ke bawah lagi kan kalau dari sini kan. Ya 1% kan lumayan sayang banget ya. Mending nunggu aja. I think malam nanti bisa deh kamu ambil. That's it for the technical ya. Untuk pembahasan teknikal kurang lebih seperti itu. Kalau mau ngobrol-ngobrol yang lain silakan guys. Kopi gue belum keluar minum-minum nih. Kalau mau ngobrol hal yang lain silakan. Aku sekalian upload live semalam kali ya, karena semalam kayaknya live-nya omongan aku masih terjaga. Yang malam, ya tadi malam aku live, aku share ya. Mungkin yang kalian mau nonton silakan sih. Bang, besok Zoom siang. Kok Zoom siang? Kan jadwalnya udah ada kan? Dilihat dong. Itu BNB masih bisa dilonggar kok. Aku nggak kasih sinyal guys, so no comment dulu ya. Soal masih bisa dilonggar, masih bisa ini enggak. Tapi intinya kalau udah terbang, anggap aja nggak usah lihat lagi guys. Kecuali kalau memang teknikalnya bagus ya. Tapi kalau udah ongoing ya jangan dulu lah. Kadang aku di live kasih tahu kok ini masih kalau mau ambil bisa diambil di sini, di situ. Jangan pas udah tidak ngomong dan sudah running baru ditanyain masih bisa masuk nggak. Ya, dan aku nggak kasih sinyal. Mana video yang semalam? TikTok. Menurutku Ethereum di long soalnya candle warna-warnanya udah kebentuk kok. Nah, ini gila banget. Sekali-sekali live di YouTube ya guys. Sekali-sekali aku live di YouTube ya. Karena kalau live di YouTube kan aku bisa pakai kamera dan PC semua kan. Terus share screen-nya kan langsung ke monitor full layar. Jadi kalian juga kalau mau lihat tuh lebih enak daripada aku cuma nunjukin ke kamera kan. Kamera ke monitor. Oke. Sekali-sekali aja. Gimana? Gak apa-apa lah ya. Siap kok di info ntar kalau live YouTube ya. Nanti gue infoin. I think nextnya mungkin next week mungkin. Karena aku punya plan mau healing dulu guys. Capek gue. Semalam live ini. Hadir kau, halo. Tujuan utama Kokejo apa? Sering bahas koin, bahas tech, edukasi, supaya lu pada nggak ketipu sama orang yang ngomongin Shiba ke $1. Supaya kalian nggak ketipu sama orang yang ngomongin Shiba bisa ke $1. Bisa puyeng guys. Supaya kalian nggak dibohongin SafeMoon bisa ke ₹1, Bitgird, Bitrice bisa ke ₹1. Oke? Paham kan maksudku? Terus supaya kalian memahami, mengikuti perkembangan zaman, bahwa zaman tuh udah seperti ini loh. Kalian nggak bisa cuman diem ketinggalan gitu loh. At least terkadang kita nggak perlu sampai harus bisa menjadi ahli. At least kita bisa memahami dan bisa tahu bahwa oh dunia itu sekarang seperti ini. Ya, at least kita tahu bahwa dunia sekarang seperti ini. Sudah ada teknologi ini, walaupun itu bukan spesialis kita untuk melakukannya, tapi sudah ada teknologi ini yang bisa membantu manusia. Jadi biar kita tuh nggak bego, ngerti nggak sih? Kita nggak usah
Nggak usah menjadi orang yang jago dalam bisa mengoperationkan, tapi setidaknya kita bisa tahu, oh itu yang ini kan, gitu. YouTube namanya apa ya kok? Nanti aku share lagi deh di Telegram ya. Apakah edukasi orang atau biar orang melek, selain of course cuan yang bikin konten? Guys, cuan bikin konten tuh sebenarnya gini. Pertama, for TikTok ya. For me TikTok itu cuman jadi aset aja lah ya. Kita ngomongin kayak bisnis kan, mungkin aku ada beberapa bisnis kan, dan I don't know, kan ada istilah kata roda selalu berputar. Tapi bukan berarti kan ketika roda selalu berputar mungkin bisnis aku ada yang matinya di food and beverage ketika covid, tapi mungkin yang teknologinya jalan gitu loh. Nah, so yang aku lakukan sekarang tuh salah satunya kenapa bikin kayak salah satu asetnya sebagai TikTok ya. Ya udah, TikTok kalau sampai bisnis aku A, B, C, D gagal, hancur, at least aku ada backupan, itu udah pasti. Walaupun sekarang nggak monetize, I mean aset itu adalah ya udah, lu tahu gua siapa, bisa apa dan lain-lain, itu dulu kan, itu kan ya semacam itu dulu. Terus ujung-ujungnya konten gua kan sebenarnya berawal dari problem orang apa, edukasinya, teknologi masih kurang melek, terus kripto masih kurang melek, masih sering banget ketipu soal masalah bakal bisa ke harga ini, bakal ke harga itu, staking atau farming itu apa, terus hitung-hitungannya bagaimana, itu kan masih sering ketipu kan. Nah, akhirnya gue mencoba mencari solusi lah buat problem itu, gitu. Banyak banget emang di Twitter. Ya dulu kena FOMO Shiba Raca $1, itu bullshit guys, so bullshit. Donsi $1 sekarang bullshit. Micin-micin ya. Nah, aku bikin kayak gitu loh, maksudnya kalian paham kan bahwa Lunsi orang berharap bisa balik ke $1, padahal memang dulunya mungkin pernah sampai $90 gitu kan, tapi nggak gitu ceritanya. Kalian harus tahu di balik Lunsi sekarang tuh bagaimana gitu loh. Kalau Shiba ke $1 melebihi market capnya BTC, ya semacam itulah ya. Habis lumayan akibat kena FOMO, ya makanya kalau kalian tahu dari awal kan bakal oke kan. Kok bikin koin dong? Gue nggak mau sih, bukan nggak mau. Kalau memang gue bakal bikin sesuatu yang memang gue bisa pertanggungjawabkan gitu loh. Gue nggak mau sampai nanti ketika gue udah bikin, gue nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah gue lakukan. Misalnya gue bikin Seka NFT kan udah jalan, dan gue bisa mempertanggungjawabkan bahwa trading plan masih ada, apa yang gue build selalu gue kasih ke mereka juga, whitelistnya Rexy salah satunya kan, dan project Rexy bakal kecipratan di Seka juga, ke premium juga. Kalau terus kalau gue ada info sebelum ke publik, gue pasti infoin ke internal circle gue dulu. Terus kayak Rexy kan dulu pas gue bikin sempat hampir gagal guys, cuma dari 5.500 supply, yang kebeli itu cuma 200-300 doang. Itu artinya bahkan nggak balik modal gue gitu loh, nggak balik modal gue, karena gue bayarin orang influencer juga kan. Nah tapi kan orang yang udah beli gimana? Nah tanggung jawab gue adalah gue harus at least bisa habisin dulu nih barang, habisin barangnya, jual, bikin orang minat gitu kan. Dan alhasil pas gue pegang kan, semua orang yang sama gue dari circle gue lah, orang-orang yang dekat gue yang udah dapat kecipratan dari awal info tentang Rexy, gue pastikan mereka cuan semua. Nah sekarang problemnya adalah di saat gue masih pegang, ini udah sampai ranking populernya kan sampai top 12 kan di Magic Eden, di Solana, di global tuh udah ranking 12 kemarin si Rexy. So aku mikir, aku nggak pernah ninggalin project lah. Nah cuman kemarin kan aku rencananya gini, untuk naikin harga Rexy itu aku mikir ada dua, tapi aku mau ambil yang satu dulu, satu jalur, yaitu adalah aku mau partnership sama orang, atau ya partnership lah, jadi kita bisa ngangkat Rexy lagi. Tapi ternyata sulit banget, apalagi Solana dibawa sama FTX kan. Nah sampai suatu saat ada satu temen gua yang Rexy banget, Solana banget, dia mau beli projectnya gitu, si Ice gitu kan. Kalau kalian tahu si Ice itu kan mungkin kalian udah tahu, tapi dia teman gua sebenarnya dari dunia inilah, dunia per blockchainan. Dia belilah, tapi waktu itu gua masih menolak nih. Kalau kalian tahu tuh chat aku sama Ice, si founder Rexy sekarang itu,
Aku udah bilang berkali-kali, aku tolak berkali-kali, dan dia selalu kontak, tapi abis itu kita ngobrol-ngobrol, abis itu kita oke gitu kan. Sampai waktu itu dia selalu nanya berapa harganya, nih gue beli gitu kan. Jadi sampai aku lihat dia cerita dia mau bawa Rexy itu kayak gini. Terus aku mikir kayaknya bisa, kalau dia megang tuh bisa ke bawah sampai ke harganya bisa naik lagi lah. Dan sekarang kan naik kan harganya kan. Walaupun jadi ceritanya ya udah, anggap aja aku sekarang udah exit, tapi semua member Seka, semua premium, semua yang ada di Instagram story aku yang kalian lihat itu kan pasti info pertama daripada ke komunitas. Ke Telegram gua itu pasti info pertama, guys. Nah, tapi gue nggak menjanjikan pasti cuan, karena sempat beberapa kali tuh pas yang gue bikin staking ternyata nggak bikin cuan kan, mereka beli ternyata malah turun. Nah gitu, jadi gue nggak bakal pernah bisa menjanjikan kalian pasti bakal cuan, tapi gue bakal bisa bilang informasi-informasi penting yang terjadi di gue, di project-project gue pasti infoin dulu ke orang-orang terdekat gue gitu sih. Dan gue nggak bisa menjanjikan cuan, tapi mostly harusnya teman-teman yang udah ngikutin pasti merasakan cuannya sih. Untuk kayak apa, Seka mungkin nggak kena di Sekanya, tapi kena direksinya kan gitu. Kalau gue kayak apa ya, pokoknya kalau ada informasi pertama pasti gue share-nya pastinya ke premium. The first lanernya pasti gue ambil premium, terus Seka regular, baru grup gua yang kan semua member kelas gua itu jadi internal sama gua, guys. Cuman memang nggak aktif aja mereka. Padahal kalau mereka nanya tentang apa yang lagi gua kerjain, gua bakal kasih tahu. Cuman karena mereka ya mungkin kena mental semua, kena kripto kali, jadinya diam semua. Padahal gue anggap semua yang udah jadi ikut kelas gue bakal jadiin mereka alumni kan, dan gue jadiin mereka tuh ya udah, mereka adalah teman gue juga gitu. Coba Jo analisis lagi dong, nggak mau ah. Jangan bosan-bosan share ilmunya, jangan bosan-bosan dengar bacotan gue. Jadi tanya-tanya kok, awal belajar trading tahun berapa? Trading yang benar itu 2013, 2016 tuh masih cuap-cuap doang lah. Bang, kalau mau request live jangan jam 11-an bang, orang masih kerja jadi nggak bisa nonton. Karena gue bisanya jam segitu. Dan gue nggak peduli sebenarnya. Maksudnya bukan nggak peduli sama viewer sih. Makanya gue juga lagi ini kan, gue lagi coba bikin YouTube. Lu pada kalau mau nonton ya silakan ya. Ini gue lagi upload juga. Ya berharap kalian bisa nonton, tapi kadang gue tuh punya ada omongan-omongan gue tuh yang harusnya gue nggak boleh share. Kayak contohnya kalau gue lagi, nah sekarang kan mau nggak mau gue nggak boleh kasih lihat ini lagi guys, nggak boleh kasih lihat tradingan gue kan. Itu pertama. Kedua, gue nggak boleh sebut orang-orang lagi kan, atau kalau ada komentar-komentar apa gue nggak bakal sebutkan, nggak boleh gue bahas. Kenapa? Karena kalau gue bahas taruh ke YouTube ya gue nggak boleh, gue harus jaga omongan gue gitu. Cuman yang gue takutin kalau gue taruh ke YouTube itu, viewer gue nanti nggak mau nonton lagi, itu aja sih. Viewer gue nggak mau nonton lagi, walaupun gue percaya nyari 100 viewer tuh gampang. Gue kok mau ikut kelas yang biasa aja ya, sedih. Nonton dari live aja sih, nonton dari YouTube aja paling kalau kalian mau nonton. Ini kata premium gue, AP-nya kenceng naiknya, bisa jadi breakfast jadi dinner tuh kalau di hold. Oh, AP naik lagi ya. AP. Oh iya ya, mantul. Wait, let me see. Ke sini. Tetap setia nonton kok, soalnya banyak ilmu yang dapat biar nggak tidak FOMO. Ya guys, gue mau info aja. Gue nggak bisa janji bahwa gue bakal bisa selalu bisa seperti ini ya, untuk kayak sharing. Apalagi di 2023 kan gue lagi mau kembangin beberapa bisnis lagi kan. Balance di crypto berapa kok? Itu nggak boleh ditanyain.
apa benar kalau BTC Dom turun altcoinnya naik pun sebaliknya. Pelajari aja dulu, kan ada rumusnya. Cari aja BTC dominance. Nih, mimpi paling gede lu apa kok di dunia blockchain crypto ini? Teknologi sih. Gua dulu kan mimpi besar gua kan, gue pengen menjadi seseorang yang cukup bisa berpengaruh atau berkontribusi di Indonesia kan. Karena gue dulu cuman seorang anak kampung dari dusun. Seorang anak kampung dari dusun. This one, ini KTP lama gue. Ya. Dari dusun kan, yang bermimpi bisa bukan menaklukkan sih. At least bisa menjadi contributors dan ya bisa membantu lah untuk orang-orang. Tuh, gue tuh cuma dari kampung kecil doang guys nih, di Kalimantan. Kalian mau lihat tempat gue kah? Nih, gue kampung guys tuh. Gue tuh selama sampai gue kuliah, gue tuh cuma di kampung. Ini tempat main gue bola dulu nih, di belakang sana tuh. Nih, kalian mau lihat SD gue nggak? Nih SD gue nih. Gue tuh kampung guys, gue tuh anak kampung. Tapi gue pingin ngebuktiin ke, dulu tuh gue sering diremehin. Jadi gue pingin ngebuktiin, ini sekolah gue dulu SD. Dan ini foto yang paling baru guys. Dulu lebih cupu lagi. Gue tuh cuma mau ini sih, kayak, karena gue dulu pas orang tua gue bangkrut kan, gue diremehin kan, keluarga gue diremehin lah. Jadi gue pingin ngebuktiin bahwa ya gue bisa gitu. Basically kayak gitulah ya. Basically gue pingin ngebuktiin ke orang-orang juga, bukan ngebuktiin secara orang-orang sih, lebih ke arah karena gue dulu udah sering banget diremehin. Masuk premium gimana kok nggak buka? Jadi teman gue dulu. Masih bisa kok pengaruh dan beri edukasi Kalimantan kaya-kaya ya kok? Nggak juga kok. Duduk kampung lagi tenang kok. Inspirasi banget kok dari sana bisa sukses. Enggak lah, belum sukses lah. Gue masih tahap, gue belum sukses guys. Gue belum bisa punya, gue belum juga nikah kan. I think like suksesnya gue tuh kalau gue udah nikah, gue bisa punya anak, gue bisa sekolahin mereka juga. Karena saat ini yang gue lakukan tuh kan untuk family gue pribadi kan, family papa mama adik-adik gue. Tapi gue belum berhasil untuk diri gue sendiri. Gue bisa maksudnya gue menganggap ya papa mama gue, keluarga gue yang sekarang gue lakukan sekarang, gue bayar utang mereka dan lain-lain, itu adalah tanggung jawab gue sebagai anak dan sebagai anak pertama. Tetapi kalau ditanya apakah sudah sukses dan lain-lain, menurut gue belum. Karena sukses untuk diri gue sendiri gue belum. Papa mama masih Kalimantan, mama udah di sini, papa masih di Kalimantan karena ngurusin, dia ada, aku ada kasih dia bisnis untuk ikan arwana. Umur berapa kok? Aku 26. Beberapa hari lagi 27. Beberapa hari lagi. Kok asli Kalimantan itu nyokap atau bokap keduanya? Cuman yang gue sebutin ini dari mama. Mama itu di sini. Papa di Pontianak. I think like kesuksesan anakku tuh kalau aku udah nikah, punya anak, punya istri, maksudnya kalau punya anak mah gampang ya. Punya istri, punya anak, bisa kasih makan mereka, bisa sekolahin anak, dan anak bisa sukses. Itu mungkin baru aku anggap aku udah sukses. Bukan berupa duit sih guys. Cuman sekarang aku belum kuat, belum sanggup karena aku masih punya tanggung jawab untuk keluarga. Chinese-nya dari mana kok? Chinese-nya papa mama Chinese. Orang tua papa mama juga Chinese asli. Malah papanya mama itu dari Tiongkok. Kok sekarang tetap sampai besok punya anak? Gak bisa gua kayaknya.
gue kan tahun ini kan gue lagi planning punya mau ngurusin bisnis, mau perbanyak bisnis kan. Karena tujuan gue, mimpi gue tuh adalah gue pingin khususnya untuk keluarga gue yang keluarga besar, papa mama itu kan, mereka kan orangnya banyak yang smart, cuman kerjanya di kampung di sana kan, kerjanya di sana, terus gajinya tuh nggak, kalau UMR sana lah 1,5 juta 2 juta gitu loh, 1,5 juta I think per bulan. Nah, mereka tuh pinter, gue tuh pingin tuh kayak pekerjaan mereka tuh bahkan berani gue kasih gaji segini loh gitu, karena gue tahu kemampuan mereka dan lain-lain kan. Dan gue tuh berharap gue bisa bawa mereka dan mengubah, yang gue nggak bisa dengan mimpi besar sih, cuma setidaknya mimpi gue tuh adalah gue bisa mengubah ekonomi mereka. Karena gue tahu guys, beberapa keluarga gue yang dari mama dari papa itu kecil gitu loh. Kalau kata mama tuh kayak ada beberapa dari paman gue, paman kecil dari mama gitu kan, itu hidupnya dari awal tuh memang udah miskin lah istilahnya gitu kan. Tapi kalian mau tahu nggak kenapa gue mau melakukan hal-hal sampai seperti itu ke keluarga besar gue? Pas gue bangkrut ya, pas papa mama gue bangkrut kan, papa mama nggak ada duit lah, maksudnya ada, cuman maksudnya ya susah banget. Nah, gue tuh dulu kan cukup punya lah dulu ya. Kalau Imlek masih bisa ngerayain, bisa ngundang, kasih makan, bisa pesta gitu kan. Nah, gue tuh punya keluarga tuh yang dari papa, dari mama, paman, dan beberapa, mereka tuh bisa terbilang miskin lah. Maksudnya ya dari semua mereka yang paling miskin gitu kan. Mereka yang selalu kita ajak, dan mereka yang selalu kayak kita beri lah dulu kan gitu. Cuman kalian tahu nggak apa hal yang bikin aku tuh bener-bener kayak aku mencintai semua keluarga aku, dari papa mama, even mereka mungkin kadang ada beberapa yang menyakitkan gitu kan, adalah di saat aku waktu itu susah, kan aku sempat balik ke Kalimantan, kayak pulang liburan gitu kan. Tuh kalian tahu nggak, itu keluarga salah satu paman adik mama itu, mereka tuh susah, tapi mereka masih mau memberi aku duit buat aku pulang nanti ke Kalimantan, ke inilah, maksudnya kan biasanya keluarga kayak ini Vin, buat kamu simpan aja buat jajan atau apa gitu. Aku kayak anjing, gue bilang dulu, padahal dari dulu sampai sekarang kehidupan ekonomi mereka tuh masih sama aja gitu loh, tapi kayak mereka mereka tuh udah susah, tapi kenapa masih kasih duit gitu loh. Aku udah menolak kan, aku udah kayak menolak, tapi mereka bilang nggak apa-apa gitu kan, karena mereka tahu kan aku yang cari duit untuk papa mama waktu susah itu kan. Jadi I feel like ada lah beberapa family kadang kayak ngomongnya kan nyerocos-nyerocos, tapi memang mereka begitu, tapi mereka tuh peduli gitu loh. Sampai yang pernah kan kayak, oh ada yang ngomong kayak, oh gini sakit hati, tapi di saat aku sakit jatuh kemarin, papa nggak punya uang buat even 150.000, nggak punya uang, itu semua keluarga tuh kumpulin duit buat aku bisa operasi guys, waktu aku masih kuliah dulu. Jadi kayak itu kenapa alasan aku tuh sayang banget sama keluarga, walaupun mereka mungkin kadang ada omongannya yang sedikit nyeleneh atau apa, tapi aku masih sayang mereka, keluarga besar itu sih. Makanya aku tuh kerja buat keluarga sih, motivasiku buat keluarga itu. That's it. Jadi aku bisa sampai sekarang pun karena keluarga lah. Kok giveaway birthday yuk kok buat gue ikut premium, janganlah. Gue nggak pernah, gue tuh sebenarnya kayak somehow kayak miris sih guys, kayak kalau kan ada beberapa orang menaikkan gain followernya dengan cara giveaway duit, giveaway apa gitu kan. Karena gue tuh tahu betapa susahnya cari duit, dan gue tuh pingin edukasi, kan tujuannya supaya kalian mandiri dan bisa cari duit sendiri, mental bagus gitu kan. Ya dengan cara yang aku edukasi kalian gitu kan. Kalian tahu nggak, gue nggak pernah mau pinjemin duit ke teman-teman gue yang buat bayar utang atau buat dia beli something, tapi atau intinya aku nggak pernah kasih duit mereka lah. Kalau kasih ya paling cuman sebatas yang kita 100 sampai 500 ribu masih fun lah gue kan. Cuma gue nggak pernah kasih kalau sampai jutaan, 1 juta pun gue nggak mau kasih. Tapi kalau teman-teman gue sampai sakit butuh operasi, dia sampai ada beberapa gue sampai beberapa puluh juta lah gue bayar kasih mereka.
gue nggak peduli, gue bakal bayar, gue bakal kasih. Kenapa? Karena menurut gue kalau lu masih sehat, lu masih punya kaki tangan, lu masih bisa menapas, lu masih bisa punya mata, masih bisa melihat, menurut gue lu masih bisa kerja. Tetapi kalau lu sakit, lu mau gimana kerja, ya kan? Jadi gue nggak pernah peduli kalau lu udah sakit, gue pasti bakal urus. Cuman gue bakal selalu marahin, lu kenapa nggak punya BPJS, lu kenapa nggak punya asuransi, lu udah tahu susah, kenapa nggak mau pakai BPJS gitu loh. Proteksi itu penting somehow kalau udah ngomongin kesehatan ya, gitu. Apalagi kalau mahal gitu. Tapi aku nggak bakal bilang sih, I mean like nggak peduli lah gue, lu mau Prudent, lu mau Allianz, lu mau BPJS, yang penting lu harus ada satupun itu. Kalau lu nggak punya duit buat beli pakai Prudent, ya lu pakai aja BPJS. Harus guys, percaya gue, lu bakal thanks me later. Kalau lu udah sakit, lu punya itu, thanks me later. Itu penting kok. Karena kenapa gue sampai sekarang gini guys, gue kan anak pertama, gue yang cari duit orang tua untuk adik-adik gue. Kalau gue mati, gue sakit, kalau gue nggak punya emergency money, yang ada gue habisin duit gue. Terus misalnya ya udah, mereka mau gimana, mereka udah susah, nggak ada yang gini, mau dapat duit dari mana lagi kan. Itu kenapa gue mikir gue harus punya proteksi kan. Gue nggak, btw gue nggak ada ikut apa-apa ya, gue juga nggak menawarkan kalian nih teman gue ada yang gini atau apa, gue cuma mau menyampaikan bahwa seberapa pentingnya itu. Dan gue kadang mikir kayak pas di saat wah adik gue udah kuliah, wah papa mama gue tuh udah gue tanggungin, gue beli rumah dan mereka udah nggak perlu kerja lagi, gue kasih uang mereka bulanan. Tapi di saat ini yang nyari duit gue. Kalau kita bilang active money-nya itu masih gue. Active money itu semacam kayak uangnya itu masih yang kerja, yang nyari itu gue gitu loh. Kalau sampai gue nggak ada, gue mati, gue kapanpun bisa meninggal. Kapanpun gue, kalau gue keluar bawa mobil, bawa motor, atau gue cuma di rumah ini doang, itu gue bisa kapanpun bisa gitu kan. Atau mungkin gue jantungan atau gue enak, gue nggak doain. Syukurnya selama 2 tahun gue nggak pernah pakai asuransi gue, karena gue masih sehat kayaknya. So far masih sehat. Tapi maksud gue masih bersyukur lah. Tapi maksud gue kapanpun kan bisa kan. Jadi proteksi lah gitu. Gue mikir, makanya gue kayak mikir penting sih. Setidaknya kalau gue kenapa-napa, uang dari asuransi itu bisa kasih mereka kan. Kalau memang sama sekali nggak ada gitu. Semangat kok, thank you bang. Tadi sempat lihat live-nya soal Avax yang garis tengah itu namanya equilibrium, bukan? Nggak tahu. Aku nggak terlalu banyak istilah-istilah itu guys. Coba ya, coba cek dulu. That's it guys. Wah, istilahmu kayaknya terlalu tinggi banget ya. Kayaknya aku nggak sampai segitu deh. Anggap aja aku nggak tahu ya. Soalnya kayaknya aku tidak sampai ke sana. Solonya naik lagi ke 16 kak, 16 dolar. That's it guys. Bangke, malah aku menjadi anaknya melo. Jangan melo dalam sistem money konsep. Oh ya, gue nggak pakai SMC kok. So jangan nanya gue soal masalah SMC ya. SMC nggak, aku nggak pernah. Ayo ngobrol apa lagi? I think kalau nggak ada, aku mau off. Aku mau mulai bikinin materi buat market update nanti malam paling. Ya guys, ini TikTok yang semalam udah aku mau upload, paling tinggal aku submit. Terus linknya aku bakal share. Mungkin kalian kalau mau nonton ya silakan. Aku nggak tahu sih ada yang penting atau enggak, atau yang menarik atau enggak. Tinggal lihat aja ya.
tentang Emma kok. Nggak usah tentang Emma lah. Tuh ada yang udah bisa jelasin tuh guys, cakep tuh. Thank you. Volume kok. Gak usah jelasin lah. Gak usah jelasin volume atau Emma. Gitu kalian bisa cari di YouTube lah. Itu Equilibrium juga bisa cari di YouTube artisnya. Ini banyak kok anak-anak teknikal yang jago kayaknya, yang bisa bantu jelasin. Maksudnya yang udah belajar kan. Alright guys, I think I will off. Ya, ini video YouTube-nya juga udah beres. Live tadi malam. Yang mau nonton silakan. Live TikTok tadi malam. Thank you guys. Kalau mau ngobrol-ngobrol, nanya, kalau bisa sih aku pingin ini sih, hidupin grupku lagi sih, karena kemarin tuh udah mulai sepi banget. So ngobrol-ngobrol di crypto discussion, kalau bisa aku balas, Oke, tapi aku nggak bakal bisa jawab semua terus sih ya. Oke, thank you semua. Bye bye, selamat siang. Aku mau makan siang juga. Bye bye guys.